teman-teman, balik lagi di Ini Lambe Ayu. Kasus kekerasan seksual sudah lama menjadi permasalahan yang tiada akhirnya. Bak teror yang terus menghantui kehidupan, terutama bagi perempuan. Menjadi seorang perempuan di masa ini cukup membuat kami was-was melihat begitu banyaknya tindak asusila yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kejahatan asusila juga tidak memandang siapa korbannya dan siapa pelakunya. Mulai dari strata yang terendah sampai yang tertinggi, pasti ada saja kasusnya. Beragam pula motif serta tindak sensitif yang meliputi pelecehan seksual atau sexual harassment, sampai dengan kekerasan seksual atau sexual violence. Mulai dari bagian tubuhnya yang disentuh dengan sengaja, sampai dengan kasus-kasus berat yang melanggar hak hidup orang lain, seperti pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Mengerikan bukan? Kami sebagai perempuan tidak bisakah memiliki kehidupan yang aman? Perempuan bukanlah objek dari kebiadaban individual yang dapat berdampak seumur hidup bagi kami. Dari sekian tindak asusila yang terjadi, hampir semuanya dipandang dengan bias patriarkis, yang mana menempatkan perempuan sebagai pemicu dari terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sudah menutup auratnya dengan kain-kain yang tidak membentuk kontur tubuh, namun masih saja menjadi seorang korban? Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kasus kekerasan atau pelecehan seksual. The Equal Employment Opportunity Commission dalam jurnalnya merepresentasikan tindakan-tindakan apa saja yang tergolong dalam pelecehan seksual. Meliputi pelecehan secara verbal, yakni catcalling, memberikan komentar terhadap tubuh seseorang, sampai dengan membuat rumor mengenai kehidupan seksual orang lain. Kemudian ada pelecehan secara nonverbal yang mana berupa tatapan yang menyiratkan keinginan seksual dan juga berupa gestur. Hingga pelecehan seksual yang bersifat fisik, yakni seperti tindak seksual yang tidak diinginkan. Contohnya dengan sengaja menyentuh bagian-bagian privasi dari orang lain dan sebagainya. Kasus kekerasan seksual yang telah banyak terjadi akan terus ada jika kita masih saja menutup mata, menutup hati, menutup telinga, dan nurani kita untuk bersimpati terhadap korban. Masyarakat kita cenderung masih berpikir bahwa pelecehan dan kekerasan seksual adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Padahal, dampak dari kasus tersebut sangatlah berbahaya bagi kelangsungan aktivitas manusia, terutama bagi perempuan. Kaum perempuan akan selalu diliputi oleh rasa gelisah dan juga tidak aman ketika ingin keluar dari rumah. Bahkan ancaman terbesar juga dapat datang dari tempat di mana seharusnya perempuan merasa paling aman, yakni rumah. Berdasarkan info dari beberapa narasumber, terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan pelecehan seksual. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mana pelaku kurang dapat mengendalikan ataupun mengontrol nafsunya, serta kurangnya rasa sopan dan malu, dan kecenderungan ataupun kepribadian pelaku yang memang sudah menyimpang. Kemudian, faktor eksternal yang meliputi kurangnya pendidikan seksual, moral, serta agama di masyarakat, dan juga kurang tegasnya hukum yang berlaku mengenai pelecehan seksual, serta adanya otoritas dan juga kekuasaan. Cukup banyak orang yang ketika memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada orang lain, maka ia akan bertindak semena-mena. Ia mengira bahwa korbannya akan diam saja dan tidak akan berani melapor. Tahukah kalian bahwa selain mengalami kerusakan secara fisik, mereka yang menjadi korban juga harus menanggung pahitnya memori yang terus-menerus menyerang psikis dan juga mental mereka. Namun dengan begitu beratnya tekanan yang diterima oleh mereka, masih saja ada oknum-oknum yang menyepelekan atau bahkan menganggap korban sebagai pemicu terjadinya kasus tersebut. Contohnya,
Ketika ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya diperkosa, namun kejadiannya sudah sangat lama sekali, pasti ia akan dihujat seperti, "Loh, kan kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu, kenapa kamu baru ngaku sekarang? Atau jangan-jangan waktu itu kamu menikmati ya?" Padahal, seorang korban pelecehan ataupun kekerasan seksual tidak selalu bisa langsung melaporkan apa yang telah dialaminya. Karena rasa trauma, jijik, merasa diri sudah tidak berharga, dan juga depresi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa korban lebih memilih diam daripada melapor. Alasan utama yaitu karena korban masih berusaha menolak untuk percaya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dengan keyakinan inilah korban dapat mengembalikan rasa percaya diri untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Alasan lain adalah karena korban takut akan disudutkan. Jika pelakunya adalah orang terdekat atau orang berpengaruh, terlebih lagi orang terhormat. Apalagi jika korbannya hanya anak kecil atau remaja belia yang dianggap masih suka berfantasi. Tak mengejutkan jika para ilmuwan beranggapan bahwa 67-84% kasus kekerasan dan pelecehan seksual tidak pernah dilaporkan. Diamnya para korban kekerasan atau pelecehan seksual memang sangat jauh dari peribahasa diam itu emas. Diamnya mereka adalah diam yang penuh dendam dan amarah yang sewaktu-waktu dapat meledak, atau diam yang akan dibawa sampai mati. Kenapa? Karena masyarakat sekitar dan bahkan negara sering sekali tidak berlaku adil. Lagi pula setelah adanya laporan, belum tentu semua pelaku pelecehan atau kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Malah korbanlah yang justru mendapat sanksi sosial dan menjadi bulan-bulanan warga. Masalah kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan. Kita sebagai warga negara seharusnya tidak tinggal diam ketika perempuan, anak-anak kita harus kehilangan masa depannya hanya karena kesuciannya telah direnggut oleh orang-orang yang hanya mementingkan nafsu bejatnya semata. Dengan bertambahnya kasus kekerasan seksual, apakah pemerintah akan diam saja? Tindakan saja tidak cukup. Kita memerlukan pembenahan sistem, yaitu berupa payung hukum atau undang-undang yang dapat melindungi korban dan melindungi hak-hak korban. Namun apakah perlindungan yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia sudah cukup untuk memberikan perlindungan tersebut? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa, Sipo. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.